يوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب، فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا يمين وشمال وكذا، يوهمون الناس أن الملائكة حضرت، أن الملائكة حضرت، ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى، يا مرحبا يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل. كذاب. مجرمون والله، ما يستحون، يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار، والناس مساكين ما تستطيع تميز. وهذا شيخ قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا، كذاب ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi dalam mimpi adalah cita-cita seorang muslim. Dan ketika ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW adalah suatu nikmat yang Allah berikan. Karena ketika seorang muslim bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW adalah hal yang nyata. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man rani fil manami fasayarani fil yaqadzah wala yatamatsalu syaitanu bi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka ia bertemu denganku dalam keadaan terjaga, dan syaitan tidak akan bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki faedah bahwasanya seorang muslim ketika ia mimpi bertemu Rasulullah SAW, yaitu ia benar, ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita bisa lihat misalnya ciri fisiknya, rambutnya sesuai dengan sejarah, sesuai dengan fisik Rasulullah SAW, dan tidak mengada-ngada. Ini adalah hal yang Allah berikan kebaikan kepada kita. Barang siapa yang melihatku ketika di dalam mimpi, maka itu betul Rasulullah SAW, dan syaitan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang ini masih banyak kaum muslimin, ya sebagian kaum muslimin yang dibodoh-bodohi tentang cerita khurafat, dongeng para oknum habaib, dengan mengatakan bahwa dia bisa melihat Rasulullah SAW dengan kasat mata, ya bukan mimpi. Jadi dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga ia bisa melihat Rasulullah SAW. Dan ini adalah suatu kedustaan. Suatu kedustaan yang mengatasnamakan Nabi bahwa ia akan diancam oleh api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya adalah neraka. Karena kenapa? Ya, berdusta atas nama Nabi adalah suatu kebohongan. Ya, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulullah SAW.
tidak boleh kita berdusta atas nama Rasulullah SAW, takut terancam dengan hadis ini. Karena ada sebagian kaum muslimin tertipu dengan cerita dongeng khurafat para oknum habaib yang mengatakan ketika para habaib ini berceramah, tiba-tiba Rasulullah SAW datang sehingga dia melotot ke kiri dan ke kanan. Dan ini adalah suatu kedustaan. Karena itu kita harus berhati-hati dengan khurafat-khurafat atau dongeng-dongeng yang tidak ada dasarnya. Bahkan ada yang mengatakan lagi, lututnya dicium Nabi. Ini lebih jelas bohongnya kayak gitu. Kita beragama harus cerdas. Kita beragama harus sesuai dengan dalil. Karena yang kita kerjakan ini harus sesuai dengan perintah Allah, yaitu ikhlas, dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW atau al-mutaba'ah. Kita tidak boleh capek-capek beribadah kalau tidak ada landasan. Yang ada landasannya saja, yang ada perintahnya saja, belum tentu kita bisa mengerjakan semuanya, dari A sampai Z. Karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Sekali lagi, barang siapa yang mengatakan melihat Rasulullah SAW dengan kasat mata, ia tidak tidur, ia tidak mimpi, kita pastikan bahwa ia berdusta. Kecuali ada orang ketika ia tertidur lalu ia bermimpi ketemu Rasulullah SAW sesuai dengan ciri fisik yang ada dalam sejarah, ciri rambutnya begini, maka kita katakan bahwa mimpinya benar. Kecuali dia berdusta lagi. Misalnya rambut Rasulullah keriting, misalnya rambut Rasulullah Rasulullah SAW badannya pendek, Rasulullah SAW pincang, itu kita katakan dia juga berdusta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akidah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.